Ulama sekarang itu ada terbagi 3 bagian mengatakan para da'i itu. Satu, da'i alim seperti air hujan, yang dia bisa datang kemanapun. Hujan nggak pilih-pilih, nggak ada hujan turun saya ingin ke bunga mawar aja, masya Allah rumput nggak kena. Tidak, mau rumput, mau ke akarnya, akar rumput, mau mawar, mau macam-macam turun. Itu yang hebat. Dia nggak peduli. Ya mau rintik-rintik, mau hujan besar turun sesuai dengan kadarnya, sesuai kadarnya. Kadang di sini gerimis, kadang di sini besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, ulama mata air. Mata air ini sudah nggak bisa jalan. Di situ aja. Nggak ada mata air datang jalan begini, tidak ada. Cuman saking bermanfaatnya, ketidakmampuannya tidak menghentikan beliau untuk berdakwah. Orang datang kepadanya. Syekh Yasin di Palestina misalnya, kakinya lumpuh tapi orang berkerumun dalam kebaikannya. Ada syekh-syekh yang lainnya, orang datang mengambil ilmunya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Dan ilmunya bagus, tidak mudah untuk dihapus. Luar biasa. Nah, ada yang ketiga, itu yang paling bahaya. Ini yang harus dihapus. Teman-teman sekalian, maaf, ulama air pam. Yang kalau rekeningnya tidak dibayar, nggak keluar tuh di pipanya. Nggak ngalir airnya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Apalagi ulama air kotor, yang bahkan melihatnya saja sudah kotor, kalimat-kalimatnya sudah tidak menyenangkan, akhlaknya sudah buruk. Maka dari situ bagaimana antum bisa mendapatkan faedahnya? Maka tipikal guru-guru yang seperti ini kita mesti kemudian doakan, kemudian dengan itu kita mohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk dalam kebaikan-kebaikan, dan bukan kita juga sibuk untuk mencelanya. Saya paling tidak suka, kalau boleh saya katakan saya paling benci jika ada seorang mengatakan, berapa tarif mengundang Ustaz Adi? Saya tegaskan hari ini, saya tidak punya tarif. Bahaya. Saya itu paling sedih ketika datang ke Indonesia. Demi Allah saya katakan, ya karena saya tidak terbiasa seperti itu. Begitu datang, tiba-tiba dihadapkan pada amplop. Lihat, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ustadz pun sama, saya begitu. Jangan anda kira saya bebas dari kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah. Karena itu, jangan putus. Saya pun mohon doakan dalam sujud antum. Setidaknya saya mohon minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya. Nah, kalau sudah begini tidak teratasi, muncul penyakit yang kedua. Manhaj dakwah jadi kacau. Sudah salah orientasi. Orientasi dakwah sudah berbeda. Apa manhaj dakwah yang paling populer? Quran surah ke-74 ya, ayat dari 5 sampai dengan 6-nya. Kalau ambil 1 sampai 7 itu maksimal, ya ayat 5 sampai 6 itu yang paling utama. Alhamdulillah. Perhatikan, ya ayyuhal muddathir, hai orang yang sudah berselimut, tengah berselimut. Bisa selimut yang digunakan untuk kenyamanan, bisa selimut pengetahuan dan semacamnya. Qum fa'anzir, ayo bangun, beri peringatan. Anzir itu untuk berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Untuk guru, lihat, wa rabbaka fakabbir. Motivasi kamu untuk berdakwah adalah untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Bukan lil amplop, bukan lil syuhrah, ya, bukan lil jamaah. Ini antum datang itu bukan karena jamaahnya banyak. Pertama, rabbaka fakabbir, untuk Allah. Nah, ini kalau jebakan ini sudah muncul, ini yang paling bahaya. Pak, ada undangan dari sini, potensi jamaahnya berapa? Berapa? 2000 Pak. Baik, saya datang. Pak, ada lagi masuk yang ini, waktunya bersamaan, jamaahnya berapa? 20 Pak. Nggak usah. Tepikan yang lain, ambil yang lebih banyak. Itu yang paling bahaya. Nah, kalau datang bersamaan yang banyak duluan, gak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kadang-kadang, maaf, kadang tidak ada prioritas dalam mendahulukan. Maaf, yang 20 itu minta duluan, antum setujui. Kenapa ketika yang 2000 datang, tiba-tiba antum tolak yang ini? Tidakkah antum paham bahwa Nabi pernah diluruskan dengan turunnya surah Abasa? Abasa wa tawalla, baik anja'ahul a'ma. Ini ada skala prioritas. Ini sudah pengen minta, ada kebaikan yang ini belum jelas. Kenapa antum tidak fokus kepada sesuatu yang penting di situ, kemudian mengambil sesuatu yang justru bisa menelantarkan dalam keburukan? Ini yang paling bahaya. Nih, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teruskan ayatnya. Maaf, jadi tidak fokus dalam berdakwah. Kata-kata sudah tidak tertata, isi sudah tidak masuk ke hati. Yang paling bahaya 5 sampai 6-nya. Wala tamdun tastaghfir. Awalnya kaidah Quran mengatakan jangan Anda menyampaikan sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau bahasa sekarang, tarif. Tuh. Dakwah tarifnya berapa? Saya paling tidak suka
Kalau boleh saya katakan, saya paling benci jika ada seorang mengatakan, berapa tarif mengundang Ustaz tadi? Saya tegaskan hari ini, saya tidak punya tarif. Kalau perlu, Anda nggak usah bayar. Nggak ada tiket, saya datang sendiri. Saya beli tiketnya. Ya, sepanjang Allah berikan tugas kepada saya yakin Allah pasti berikan kelengkapannya. Saya lebih suka antum teman-teman, antum belikan tuh, yang antum mau kasih amplop tuh untuk makanan, untuk macam-macam, supaya semua jamaah mendapatkan kenyamanannya. Dibandingkan antum sibuk mencari sesuatu yang bisa menjerumuskan ustadznya. Ya, demi Allah saya katakan teman-teman sekalian, jangan terjebak pada yang seperti ini. Terutama para asatidz juga, itu sangat bahaya. Saya tuh paling sedih ketika datang ke Indonesia. Demi Allah saya katakan. Ya, karena saya tidak terbiasa seperti itu. Begitu datang, tiba-tiba dihadapkan pada amplop. Lihat. Ya, di Timur Tengah agak beda ya. Jadi kalau ustadz itu diperhatikan. Ya, guru, mufti, alim diperhatikan sama negara. Ya, negara yang perhatikan, dijamin oleh mereka. Di Malaysia saja tukang adzan itu digaji. Dilihat gitu kan. Dijamin keadaannya. Karena itu tidak sibuk mencari yang lain. Nah, ini begitu datang, kemudian ini yang paling berbahaya. Datang amplop sana sini, begitu sudah melihat isi amplop, disitulah penyakit muncul dalam jiwa. Ya, dan bahayanya kalau seorang guru sudah kemudian pasang tarif, melihat isi amplopnya, maka ilmunya hanya akan senilai dengan kadar amplopnya. Itu poinnya. Dia begitu senilai itu, selesai keilmuannya. Lupa antum, yang ada cuma ramenya aja. Itu yang bahaya. Jangan Anda mengerjakan sesuatu untuk motivasi meminta yang lebih banyak.